Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasdi, lelaki berusia 55 tahun, asal Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah, sudah menekuni profesi sebagai driver sejak muda. Dulu, ia bekerja sebagai driver di salah satu perusahaan media besar di Jakarta. Namun, krisis ekonomi yang terjadi saat pandemi COVID awal tahun 2020 membuat banyak perusahaan melakukan perampingan. Pak Kasdi termasuk yang terkena PHK. Sejak itu ia bergabung dengan salah satu operator mobil online karena harus menghidupi keluarganya. Dua anaknya masih duduk di bangku SMA dan SMP negeri di Jakarta, sedang membutuhkan biaya banyak. Saat ini sudah hampir 4 tahun, Pak Kasdi menggeluti pekerjaan sebagai driver online. Banyak sudah hal-hal unik maupun mistis yang dialami Pak Kasdi. Salah satu hal unik yang pernah dialaminya ialah saat hendak mengantar penumpang ke Bandara Soekarno-Hatta awal Januari 2021. Sabtu menjelang siang saat itu, ia mendapat orderan melalui aplikasi online-nya untuk menjemput penumpang di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat yang minta diantar menuju Bandara Soekarno-Hatta. Segeralah Pak Kasdi menuju titik penjemputan dan tidak terlalu sulit untuk sampai dan bertemu dengan Bambang Wahyudi, pemesannya. "Bandara ya Pak, tolong agak cepat. Saya mau ke Pontianak. Pesawatnya jam 1:30. Tapi kan 1 jam sebelumnya sudah harus check-in. Sekarang sudah hampir jam 11:30. Bisa kan ya Pak?" ujar Bambang penumpangnya. "Semoga jalan tidak macet ya Pak, insya Allah," jawab Pak Kasdi datar. Kemudian mobil berlalu dengan kecepatan sedang, karena memang Pak Kasdi tidak suka mengemudi kendaraan tergesa-gesa walaupun dalam keadaan mendesak. Menurutnya di Jakarta yang serba macet di mana-mana, mengemudi cepat atau lambat tidak terlalu besar perbedaannya, hanya mendapat 5-10 menit lebih cepat, tidak sebanding dengan resiko yang harus dihadapi jika terjadi insiden dengan kendaraan lain. Setelah traffic light kebaran lama persis di seberang gedung JDC, Pak Kasdi langsung mengarahkan kendaraan ke pintu tol. Selanjutnya, jalan tol siang itu cukup ramai namun lancar. Setengah jam kemudian, mereka sudah di jalan tol menuju bandara. Diperkirakan 15-20 menit lagi akan sampai, yang artinya sebelum jam 12:30 penumpangnya, Bambang, sudah bisa check-in di konter Terminal 3. Tiba-tiba, mendadak mesin mobil tersendat dan Pak Kasdi pun melambat ke tepi jalan tol. Setelah mencoba menggas beberapa kali, terdengar suara mobil normal kembali. "Kenapa mobilnya Pak?" tanya Bambang. "Wah, saya juga nggak tahu Pak, nggak biasanya begini kok. Minggu lalu juga baru saya servis rutin dan semuanya normal saja." Pak Kasdi menjawab sambil berusaha menjelaskan agar penumpangnya tidak khawatir. Mobil berjalan kembali dan hanya 2 atau 3 menit kembali tersendat dan mati. Dicoba berulang kali menstarter, menghidupkan mobil, namun tak mau menyala. "Aduh, gimana ini Pak?" penumpangnya Bambang mengeluh dan tampak khawatir. "Maaf Pak, saya juga nggak ngerti kenapa begini ini mobil," jawab Pak Kasdi, lalu membuka kap mesin dan keluar dari mobil. Bambang mengikuti Pak Kasdi yang mencoba melihat kalau ada kabel yang longgar atau terlepas. Setelah 10 menit berlalu dan tidak berhasil menemukan masalahnya, apalagi menghidupkan mobilnya, Pak Kasdi meminta maaf kepada Bambang dan menyerahkan sepenuhnya pilihan yang akan dibuat Bambang. Bambang tampak kebingungan. Berusaha memesan taksi online lainnya tidak memungkinkan, apalagi posisi mereka ada di tengah jalan tol. Mau jalan kaki tambah tidak mungkin, karena jarak bandara masih sekitar 4-5 km. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Akhirnya, Bambang pun terpaksa merelakan penerbangannya, sambil berharap masih bisa nanti meminta ganti penerbangan. Dia juga sudah menelpon orang di kantornya
untuk menghubungi pihak airlines jika memungkinkan menjadwalkan ulang penerbangannya. Kemudian, tanpa disangka-sangka, mobil mau hidup ketika Pak Kasdi mencoba kembali. Tapi jam sudah menunjukkan hampir 1:30. Artinya, tidak mungkin juga mengejar pesawat. Ya sudah, gak apa-apa Pak, mau diapakan lagi, ujar Bambang kepada Pak Kasdi. Semoga saja nanti bisa dijadwal ulang atau tidak hangus. Maaf ya Pak, Pak Kasdi kembali meminta maaf. Gak usah dibayar Pak, gak apa-apa, tanggung jawab saya. Saya transfer uang Bapak sesuai aplikasi tadi. Saya gak mau merugikan penumpang saya, ujar Pak Kasdi lagi. Jangan Pak, gak apa-apa, saya ikhlas kok, tegas Bambang. Kemudian mereka berpisah. Bambang menunggu penjadwalan ulang penerbangannya, sedang Pak Kasdi langsung menuju Kebon Jeruk karena aplikasinya langsung mendapat permintaan pesanan. Singkat cerita, selepas maghrib, Pak Kasdi mendapat telepon dari operator kantor online-nya. Katanya ada telepon yang mencarinya. Penumpang bernama Bambang Wahyudi tadi siang diantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Dia meninggalkan nomor telepon dan minta dihubungi balik. Pak Kasdi langsung teringat Pak Bambang yang diantarnya siang tadi. Duh, ada apa ya? Jangan-jangan dia marah. Perasaan tadi udah minta maaf dan selesai dengan baik, pikir Pak Kasdi. Namun saat ia menelpon kembali Pak Bambang, justru permintaan terima kasih dan permohonan maaf berulang kali yang disampaikan Pak Bambang. Pak Kasdi, terima kasih ya. Dan mohon maaf sangat tadi saya sempat kurang ramah saat mobil mogok. Justru kejadian itu menyelamatkan nyawa saya Pak. Pesawat yang akan saya tumpangi tadi mengalami kecelakaan. Seluruh penumpangnya meninggal. Allah menyelamatkan saya melalui Pak Kasdi. Seandainya mobil tidak mogok, pasti saya sudah berada di pesawat naas itu, ujar Pak Bambang dengan suara terbata-bata. Oh ya Pak, boleh saya minta alamat rumah Bapak? Minggu depan saya mau mampir bersilaturahmi, ucap Pak Bambang mengakhiri pembicaraan. Ternyata seminggu kemudian sebuah sepeda motor baru tiba di rumah Pak Kasdi, pemberian Pak Bambang sebagai rasa syukur dan terima kasihnya. Selain pengalaman unik, Pak Kasdi juga mempunyai pengalaman mistis, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu. Suatu malam, Pak Kasdi mendapat order dari seseorang. Ia pun bergegas menjemput sesuai titik jemput di aplikasinya. Dari nama yang tertera, pemesannya wanita bernama Rahma. Rumahnya berada di kompleks perumahan bank di kawasan Pasar Minggu. Saat sudah dekat dengan lokasi jemput mau memasuki kompleks perumahan tersebut, dia bertanya ke satpam dulu untuk memastikan lokasi. Satpamnya pun berkata kalau itu benar alamat yang dituju. Pak Kasdi langsung bergegas menuju ke rumah pemesan. Sesampai di depan rumah itu, tampak seorang lelaki setengah baya yang kebetulan sedang keluar. Ia melihat mobil Pak Kasdi dan terheran kenapa mobil dengan logo perusahaan sebuah startup di pintunya berhenti di depan rumahnya. Halo Pak, selamat malam. Apa benar ini rumah Mbak Rahma? Mbaknya order mobil tujuannya ke kampus di Depok, tanya Pak Kasdi. Iya benar Pak, Rahma itu anak saya, tapi sudah meninggal seminggu yang lalu. Semalam kami baru selesai 7 harinya. Bapak nggak salah terima orderan kan? Jawab lelaki pemilik rumah itu. Pak Kasdi terdiam kaget karena ia melihat di handphonenya Rahma sedang mengetik di aplikasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi ketika Rahma telah membalas, saya di dalam mobil Pak. Loh Pak, ini Mbak Rahmanya sudah di dalam mobil, ujar Pak Kasdi sedikit ragu. Masa sih Pak? Lelaki itu juga ragu. Apa orderannya perlu saya bayarin saja atau Bapak perlu saya temani, tawarnya. Gak usah Pak, gak apa-apa kok, balas Pak Kasdi. Pak Kasdi pun segera membuka pintu mobil dan pamit undur diri. Di kaca spion terlihat Rahma, seorang gadis muda dan cantik sedang duduk di kursi belakang. Namun jelas terlihat mukanya pucat dan termenung melihat ke arah keluar jendela mobil, tepatnya ke arah rumahnya. Ketika Pak Kasdi menengok ke belakang untuk berbasa-basi, tidak seorang pun di sana. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut mulai menyelimutinya.
Namun ia tetap menjalankan mobilnya menuju kampus sesuai pesan di aplikasi tadi. Sebenarnya jarak dari Pasar Minggu tempat menjemput menuju kampus di Depok tidak terlalu jauh. Normalnya hanya memerlukan waktu 20 menitan sudah sampai. Entah mengapa, perjalanan kali ini rasanya menjadi perjalanan terpanjang dan terlama yang pernah dirasakan Pak Kasdi. Setibanya di tujuan, di pintu masuk, satpam kampus bertanya kepada Pak Kasdi, "Mau ngapain Pak ke kampus malam-malam?" Pak Kasdi pun menjawab, "Antar penumpang Pak." Satpam pun bingung karena tidak melihat satu orang pun di kursi belakang. Ketika ia akan mendekat, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dan menutup sendiri. Satpam itu terkejut, tak terkecuali Pak Kasdi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, satpam itu langsung balik badan dan membuka portal. Pak Kasdi yang masih kebingungan melihat penumpangnya sudah tidak ada, dan ia memilih langsung memutar mobilnya meninggalkan kampus. Anehnya, setelah kejadian itu, justru banyak sekali orderan untuk Pak Kasdi. Entah apa sebabnya, mungkin habis dikasih rating bintang 5 sama Mbak Rahma kali ya. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.